Iya, shalom. Shalom kota Kawangkoan. Iya, luar biasa. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya, ya. Tuhan itu ajaib dan luar biasa. Hari ini saya boleh datang, ya. Sebenarnya ini adalah keluarga saya, Bapak Ibu. Mami saya itu Lapian, ya, tapi papi saya itu Basjir. Jadi saya dulu waktu baru-baru jadi Kristen, saya pernah datang juga ke Kawangkoan ini. Waktu itu masih ada almarhum, ya, kalau saya panggilnya Om Epi. Jadi Om Epi itu kakak adik sama mami saya. Ya, tetapi kami dari kecil memang, ya, saya beragama seberang karena ikut papi saya. Tapi ya Tuhan baik, ya, dan Alkitab berkata bukan kita yang memilih dia tapi dia yang pilih kita. Saya tidak pernah punya cita-cita jadi pendeta. Itu jauh dari benak saya, ya, tetapi itulah Tuhan, ya. Saya berdoa Bapak Ibu, dan kerinduan saya adalah biar di setiap kota-kota terjadi kebangunan rohani. Hari-hari ini kita ada di hari-hari yang terakhir, ya, apalagi kantong Kristen. Kenapa saya banyak datang ke Manado ini tahun ini yang ketiga kali, ya, sampai yang lain berkata, "Ibu kenapa ke Manado terus?" Ya, yang lain juga Ibu dibagi rata jadwalnya. Karena saya melihat, ya, Manado ini adalah kantong-kantong Kristen dan kita harus benar-benar, ya, sama-sama berjuang supaya iman kita, ya, dan biar ada kebangunan rohani yang terjadi. Karena yang kebanyakan terjadi justru kantong-kantong Kristen itu yang tertidur, ya, karena merasa sudah nyaman, sudah aman, dan tidak perlu lagi berdoa, tidak perlu lagi bergumul. Tapi seringkali kita lupa justru kitalah, ya, yang harus banyak berdoa supaya kita tidak suam-suam kuku. Bapak Ibu, saya percaya hari-hari ini pergerakan Tuhan sedang terjadi begitu luar biasa. Ya, beberapa waktu yang lalu saya nonton film Jesus Revolution. Kalau Bapak Ibu punya waktu, nontonlah film itu, karena itu berbicara tentang kegerakan rohani yang terjadi. Itu dikisahkan, ya, ke sebuah kegerakan rohani di California beberapa puluh tahun yang lalu. Kita juga mendengar hari-hari ini di kampus-kampus di Amerika terjadi pergerakan lawatan Roh Kudus yang dahsyat. Orang-orang menangis, orang-orang datang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ya, dan saya juga percaya Tuhan mau supaya kita masuk di dalam pergerakan ini. Ya, jangan cuma jadi orang Kristen biasa, tapi mari kita bergerak bersama Roh Kudus, sebab Tuhan memilih kita semua. Ya, saya pengen kita mengerti dan kita tahu firman Tuhan berkata kepada kita itu sudah diberikan kuasa ilahi yang dahsyat. Supaya orang Kristen mengerti kita memiliki Allah yang luar biasa. Jangan jadi biasa-biasa saja, sebab kita punya Tuhan yang luar biasa. Kelepasan akan terjadi. Saudara ketemu dengan orang yang terikat, engkau mendoakan dan dia dibebaskan, dia datang kepada Tuhan secara pribadi, itu akan terjadi. Bahkan Alkitab berkata di akhir zaman teruna-teruna, anak-anak muda akan bernubuat, dan mereka akan melakukan banyak hal yang dahsyat, penglihatan-penglihatan. Kita berdoa saudara supaya kita ikut dalam pergerakan Tuhan ini. Jangan jadi Kristen yang tidur. Ya, bahkan untuk kita sendiri saja, kita nih terus jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun, kayak lagu dangdut. Jatuh bangun terus, ya. Saya pengen kita semua menyadari. Mari kita lihat dulu bersama 2 Petrus pasal yang pertama ayat 3 sampai ayat yang keempat. 2 Petrus pasal yang pertama ayat 3 dan ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata begini Bapak Ibu. Ya, kita baca 2 Petrus 1 ayat yang ketiga mulai. Yang sudah dapat kita baca bersama 1, 2, 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Sampai di situ dulu. Firman Tuhan ini berkata begini, karena kuasa ilahi Kristus
itu kita telah dianugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Ya, kekristenan hari-hari ini ya banyak terjadi Bapak Ibu, saya melihat bukan di sini, bukan di Kawangkoan, tapi di sana, di tempat yang lain. Banyak orang Kristen itu yang tidak memiliki pengenalan yang benar akan Tuhan. Mereka hidup cuma sebagai orang Kristen dan tidak sama sekali mengenal prinsip-prinsip kebenaran yang benar. Saya kasih contoh Bapak Ibu ya, saya ditelepon sama satu keluarga kaya di Jakarta. Bu, Ibu tolong datang ke rumah kami karena anak kami ini kuliah di Amerika. Jadi mereka ini pemahaman firman-Nya kurang. Ya Ibu tolong datang. Saya datang Bapak Ibu ya. Ibu kasih pemahaman Alkitab beberapa hari ini sebelum mereka kembali ke Amerika. Saya berbicara kepada anak-anak ini ya tentang sorga, tentang neraka. Mereka bahkan berkata, what? Emang neraka itu ada? Emang surga itu ada? Ya, orang sekolah ke luar negeri itu pulang-pulang jadi ateis, nggak percaya Tuhan, nggak percaya neraka, nggak percaya sorga. Lalu saya bilang ada. Akhirnya tiba saatnya mereka akan kembali ke Amerika. Lalu mamahnya bilang ke saya, Bu, besok mereka akan kembali ke Amerika. Ibu bisa nggak datang besok jam 8 sebelum mereka ke bandara? Saya pengen ibu berdoa buat mereka. Lalu Bapak Ibu, akhirnya saya berkata kepada ibu ini, saya agak maju ya karena itu kedengeran. Lalu saya bilang kepada ibu ini, oke, saya datang besok, tapi satu syaratnya saya minta ibu dan bapak ada di situ. Lalu mamahnya bilang, aduh kalau suami saya kayaknya ya nggak tahu ya bisa atau tidak ya kalau suami saya ya, soalnya ya suami saya itu sibuk, suami saya itu banyak kerjaan. Bu, syaratnya cuma satu, kalau suami ibu dan ibu ada saya datang, tapi kalau tidak enggak. Lalu akhirnya dia kasih keputusan malam, Bu Debbie, oke, besok suami saya bisa datang jam 8 pagi suami saya ada. Jangan goyang, tahan. Luar biasa ya. Lalu akhirnya suaminya datang jam 8 pagi. Hebat yang bisa memberkati dan mendoakan anakmu, itu yang lebih hebat daripada doamu sebagai orang tua dan berkat yang kau lepaskan bagi anak-anakmu. Lalu saya bilang kepada bapak ini, Pak maaf ya, gak usah bicara soal tumpang tangan. Walaupun bapak tidak tumpang tangan kepada anakmu, kalau bapak hidup di dalam dosa maka kutuk itu turun kepada anakmu. Karena bapak tidak mampu menjadi berkat dan justru membawa dosa dalam kehidupan keluarga. Lalu dia diam, lalu saya bilang, ya bapak gak punya pilihan sekarang. Kalau ada roh apa-apa, bapak beresin dulu hidup di hadapan Tuhan. Lalu dia salting karena saya todong dia di depan keluarga. Lalu dia berdoa sebentar dan terpaksa akhirnya dia urapi anaknya. Ya saya pengen Bapak Ibu sebagai orang Kristen kita ini punya pemahaman yang benar tentang firman Tuhan. Engkau gak bisa cari pendeta hebat manapun untuk mendoakan keluargamu, sebab Tuhan memberkati orangnya. Ya sebaliknya juga begitu, ada orang datang, Bu saya ini kan mau pindah rumah ya, tapi saya belum bisa ada. Sebelum saya pindah saya pengen ibu doain rumah saya kirim kunci, nanti ibu kasih nomor rekening, saya kasih duit ya, nanti saya transfer sama ibu datang ke rumah saya bilang pret. Emang kita ini pendeta apaan? Kadang orang itu berpikir, banyak orang Kristen tuh yang pemahamannya itu sangat dangkal dan tidak mengenal, tidak mengerti kebenaran dengan benar. Bagaimana kita bisa menjadi contoh, bagaimana kita bisa menjadi kesaksian, bagaimana kita bisa mengimpartasikan kuasa Tuhan kalau kita sendiri dalam pemahaman yang salah. Saya bilang Bapak gak bisa begitu. Bapak mau undang pendeta hebat manapun juga datang berdoa buat rumahmu, ya. Oke, saya pergi misalnya berdoa buat rumah Bapak nggak ada. Waktu saya doakan ada setan di situ 10, saya tengking, setannya pergi. Waktu Bapak masuk, setannya masuk 40. Tinggal sama-sama Bapak. Jadi punyalah pemahaman yang benar. Tuhan itu bukan memberkati rumahnya, tapi orangnya ini loh, diberkatilah orang benar.
Amin. Ketika kita menjadi orang benar, jadi poinnya orangnya, bukan soal rumahnya, siapa yang berdoa, bukan soal apanya. Ketika kita hidup dalam kebenaran, kita menjadi orang benar, ada kuasa ilahi dalam diri kita, baru kita ini bisa menang dan mengimpartasikan kuasa Tuhan itu di dalam hidup kita. Nggak bisa begitu, Bapak suruh pendeta siapa doakan, enak aja minta nomor rekening nanti ditransfer pergi berdoa. Ya, pemahaman seperti apa? Nggak ada saudara yang seperti itu. Kita harus mengerti. Makanya saya selalu berkata, ada begitu banyak orang Kristen yang sudah puluhan tahun jadi Kristen, tetapi pemahamannya salah. Nggak usah gagal fokus, lihat saya aja. Cuma orang datang lagi dilihat, ya. Dari sini aja udah kelihatan ya. Bapak Ibu, mari kita punya pemahaman yang benar akan firman Tuhan, supaya kita ini tidak tersesat. Ada begitu banyak perkara besar yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita, tapi ayat ini berkata kepada kita diberikan kuasa ilahi supaya kita dapat mengenal Tuhan dengan benar. Kalau engkau tidak mengenal Tuhan dengan benar, maka engkau akan jadi sasarannya iblis. Makanya ada begitu banyak orang Kristen hidupnya nggak pernah berubah. Ya, keadaannya sama seperti itu. Padahal Yesus berkata, aku datang untuk memberikan engkau hidup dan hidup di dalam segala kelimpahan. Kita limpah dengan sukacita, kita limpah dengan damai sejahtera. Tapi yang terjadi adalah sebaliknya, orang Kristen hidup dalam pertikaian, dalam pertengkaran. Nggak usah bicara jauh-jauh, suami istri berantem, saudara ipar, kakak adik berantem. Apa yang sedang terjadi dengan kekristenan kita? Kita jadi tertawaannya setan. Ya, firman Tuhan berkata, Roma 14 ayat 17, kerajaan Allah itu bukan soal makanan, minuman, pakaian, mobil mewah, rumah mewah. Tapi kerajaan Allah berbicara tentang 3 hal: kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Dan itu yang Yesus bawa ke dalam dunia, karena Yesus datang membawa kerajaan Allah. Makanya Yohanes Pembaptis berkata, bertobatlah, bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Kedatangan Kristus ke dalam dunia digambarkan sebagai kedatangan kerajaan Allah. Apa itu kerajaan Allah? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. 3 hal ini yang dibutuhkan oleh manusia. Ketika kita hidup dalam kebenaran yang benar, pasti ada damai sejahtera dalam hidup kita. Waktu ada damai sejahtera, maka pasti akan ada sukacita. Kalau kita miliki 3 hal ini Bapak Ibu, kita sudah lebih daripada pemenang. Kita sudah hidup di sorga sekalipun kita masih ada di dunia. Karena dalam hidup kita ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita oleh Roh Kudus. Itu kerajaan Allah. Sebaliknya kerajaan setan, sebaliknya, kalau dalam kerajaan Allah ada kebenaran, maka dalam kerajaan setan ada dosa, ketidakbenaran. Lalu dosa upahnya apa? Kalau dalam kerajaan Allah ada damai sejahtera, maka dalam kerajaan setan ada galau.com. Tiap hari galau perasaannya, ya. Lalu ketika ada galau, kalau dalam kerajaan surga ada sukacita, maka dalam kerajaan setan ada marah-marah. Siapa yang tiap hari marah-marah? Nggak usah angkat tangan. Ya, Anda masih dalam kerajaan setan walaupun Anda Kristen. Hati-hati Bapak Ibu, hati-hati. Ya, kita perlu mengenal kebenaran yang benar. Makanya dalam surat Yakobus ya dikatakan di sana, engkau berkata hanya ada satu Allah saja, itu baik. Ya, tetapi setan juga percaya akan hal itu. Yakobus 2 ayat 19 sampai 20. Di sana dikatakan, Yakobus 2 ayat 19 sampai 20, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan juga percaya. Apa yang membedakan kita dengan setan? Sama-sama percaya, tapi setan tidak akan pernah mungkin melakukan kehendak Tuhan. Setan gak akan pernah mungkin melakukan firman Tuhan. Kita percaya dan kita adalah pelaku-pelaku firman Tuhan. Itu bedanya. Makanya hidup kita terlihat dari buah.
sebagai orang percaya. Ya, saya nanti takut loh, setan lebih rohani daripada orang Kristen. Hati-hati ya, hati-hati Bapak Ibu. Ya, sampai setan tuh ngomong sama Tuhan, saya udah gak mau jadi setan Tuhan. Kenapa? Manusia lebih setan dari setan. Ya, kata setan, kita sembunyi di gua-gua tua, kita sembunyi di gudang-gudang, dicariin pakai kamera, mau dibikin konten biar dapat uang. Bahaya Bapak Ibu. Ya, jangan sampai setan lebih rohani loh dari kita. Kita berdoa Bapak Ibu supaya kita punya pengenalan yang benar, punya iman yang benar, supaya kita nggak jadi bulan-bulanannya setan, menjadi Kristen, ada buah dalam hidup kita. Kenapa? Karena tadi 1 Petrus pasal 2 Petrus 1 berkata ayat 3, ya kepada kita ini telah diberikan kuasa ilahi untuk kita boleh mengenal Tuhan dengan pengenalan yang benar. Setelah kita mengenal Dia dengan pengenalan yang benar, maka kita akan masuk saudara di dalam hal-hal yang luar biasa. Tapi orang Kristen hari-hari ini jangankan miliki kuasa ilahi, lepas rokok aja nggak bisa. Ada di sini yang masih merokok, nggak usah angkat tangan. Saya tahu wajah-wajahnya masih merokok di sini. Ya, kenapa saya tahu? Di kepala saudara ada asap. Ya, nggak usah tanya ayatnya di mana itu Bu. Dilarang merokok di pom bensin. Di Alkitab nggak ada dilarang merokok, di pom bensin banyak. Ya, maaf aja ya saya bilang, kalau di pom bensin saja engkau tidak bisa masuk, apalagi di sorga. Ya, sorga itu bukan tempat sembarangan Bapak Ibu. Ya, sorga itu mulia, tidak bisa sembarang orang masuk ke sana. Kita masuk istana presiden aja nggak bisa sembarang loh. Ya, ada di antara kita yang dengan gampangnya datang ke istana presiden boleh masuk? No, karena itu tempat mulia. Sorga itu lebih mulia dari istana presiden. Nggak sembarang orang bisa masuk. Dengan bangganya orang Kristen berkata, kan kita sudah ditebus, hidup kita sudah dibayar lunas, utang dosanya sudah dibayar lunas. Enak aja. Ya, memang Tuhan sudah menebus kita, tetapi ketika kita mengenal Yesus, mengenal kebenarannya, ya, kerjakan keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Kita nggak bisa diam aja, kita harus mengerjakan. Makanya Yesus berkata pada akhirnya nanti di akhir zaman, aku akan berterus terang kepadamu. Ketika banyak orang datang dan berkata, Tuhan, aku melakukan mujizat demi namamu, aku usir setan demi namamu, aku bangkitkan orang mati demi namamu, Tuhan bilang, aku tidak mengenal engkau. Pada saat itulah aku akan berterus terang kepadamu. Satu saat Yesus akan datang dan akan berterus terang. Berarti selama ini Yesus belum berterus terang, dia diam aja. Banyak orang kepedean, dipikir sudah masuk sorga. Mari kita bertobat sungguh-sungguh. Saya tadi bersyukur ada yang kirim kesaksian di mesbah doa. Ibu, saya mau bersyukur, saya ini pendengar mesbah doa. Dia bilang, tadinya di rumah saya itu tiap hari dengar mama saya sama papa saya berantem terus tiap hari. Masalah kecil bisa jadi besar, ribut terus, bahkan di depan anak-anak mereka ribut. Saya bingung Bu, akhirnya saya dengar mesbah doa tadinya di HP saya di kamar, tapi Roh Kudus berkata kepada saya, kamu putar mesbah doa, taruh di ruang keluarga di TV yang besar. Saya akhirnya mulai dengar mesbah doa di ruang keluarga. Lama-lama mama saya mulai ikut, lama-lama papa saya mulai ikut. Dan apa yang saya lihat Bu, puji Tuhan, terjadi perubahan. Mama saya berubah. Tadinya dia cerewet banget, masalah kecil jadi besar, berantem di dalam rumah. Tapi kalau saya nasehatin dia marah, malah jadi tambah besar berantemnya sama saya, bukan cuma sama papa. Tapi ketika dia tiap malam dengar mesbah doa, dia dengarkan firman yang Ibu sampaikan, dia mengalami perubahan. Dan yang luar biasa Ibu, ternyata ketika dia mengalami sakit di bagian pinggang, diperiksa ke dokter, dia kena kanker tulang. Tapi saya bersyukur, dia bilang 2 bulan yang lalu mama saya dipanggil Tuhan. Namun satu yang saya syukuri, dia sudah bertobat, hidupnya diubahkan. Dan sebelum dia meninggal, dia sudah hidup dalam damai sejahtera dengan papa saya. Bapak Ibu, kita nggak tahu kita ini mati kapan. Jangan terlalu sombong terus hidup di dalam dosa. Kita nggak tahu kita dipanggil kapan. Ada orang telepon saya bilang, Bu, saya divonis dokter, hidup saya tinggal 6 bulan.
Saya bilang puji Tuhan Bu, masih lama itu 6 bulan. Loh, amin enggak Bapak Ibu? Kenapa saya bilang masih lama? Bu, ada orang gak divonis dokter apa-apa, gak sakit Bu, malam ini masih hidup, besok udah mati. Jadi ibu bersyukur kalau dokter bilang hidup ibu tinggal 6 bulan, itu masih lama. Teman saya Bu, suaminya, dia cuma pergi turun masak 30 menit, suami main handphone di kamar. Selesai masak, dia masuk ke kamar mau ngajak suami makan, suaminya udah meninggal, lagi pegang HP di kamar. Kita gak pernah tahu hidup kita sampai kapan. Kalau Tuhan masih kasih kita kesempatan hidup hari ini, hiduplah untuk berbuah bagi Kristus. Amin. Hidup berbuah bagi Kristus, karena kita nggak pernah tahu kapan saatnya itu datang. Ya, kita benar-benar nggak pernah tahu Bapak Ibu. Saya melihat bagaimana Tuhan itu ya bekerja luar biasa hari-hari ini. Saya rindu biar kota Manado, Kawangkoan juga mengalami terobosan, ada kebangunan rohani. Kemanapun kita pergi, kita cerita tentang Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya diundang khotbah di Mabes Polri di Jakarta Bapak Ibu. Saya ketemu dengan seorang jenderal dan dia cerita tentang kesaksian pertobatannya. Dia bertobat 2019. Dia bilang, saya bersyukur Ibu Debbie, saya itu tiap hari nonton khotbah Ibu. Ya, saya hafal semua khotbah Ibu. Saya tanya, Bapak bagaimana Bapak bisa bertobat? Satu kali berat badannya turun drastis 10 kilo lebih. Turun ya. Orang kalau berat badannya turun drastis itu pasti something, ada sesuatu. Makanya bersyukur yang tidak turun-turun. Amin. Ya, kayak kita ini mau turun setengah mati ya. Apalagi kalau suka Manado, abis ini makan rica-rica lagi. Memang pulang naik 3 kilo ini. Lalu akhirnya karena dia berasa turun 10 kilo lebih, dia periksa ke dokter dan dokter berkata dia kena satu penyakit ya. Dan dokter bilang kamu akan segera mati. Dari situ dia ada ketakutan akan kematian. Setiap hari dia ketakutan akan kematian. Sampai dia bilang kepada saya, Ibu tahu, saya pernah Bu naik pesawat, sudah jalan pesawatnya, saya suruh mundur lagi, saya turun karena saya takut mati. Dari situ dia dikejar-kejar roh kematian Bapak Ibu. Lalu akhirnya satu kali, orang itu kalau sudah divonis mati, baru dia mau cari Tuhan. Tapi masih bagus kalau masih divonis. Banyak yang tidak divonis tiba-tiba mati. Lalu ketika itu dia tanya sama Tuhan, karena dia merasa ketakutan hidupnya, dia bilang udah gak benar nih kayak gini, saya tiap hari dikejar ketakutan akan kematian. Satu kali dia bilang sama Tuhan, Tuhan berikan aku kesempatan untuk hidup lebih lama. Dan dia berkata kepada saya, ini jenderal loh Bapak Ibu, Bu Debbie, Ibu tahu nggak? Saya dengar suara Tuhan audible di telinga saya. Tuhan itu ngomong, kalau aku beri engkau kesempatan hidup, engkau mau hidup untuk bersinah? Engkau mau hidup untuk selingkuh? Engkau mau hidup untuk berbuat dosa? Tidak, cukup. Lalu dia menangis dan dia berkata, tidak Tuhan, kalau engkau beri aku kesempatan hidup, aku akan menceritakan tentang perbuatanmu yang ajaib. Dan akhirnya dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, aku harus mulai dari mana pertobatanku ini? Lalu Tuhan bicara kepada dia lagi. Tuhan bilang, kalau kamu mau benar-benar bertobat, akui semua dosamu di hadapan istrimu. Bapak-bapak gak usah tegang begitu mukanya. Ya, tapi kalau bapak-bapak mau bertobat, lakukan ini. Dia syok, dia kaget, lakukan itu. Aku bilang 2 hari loh, dia kelilingi kota Jakarta, tunjukin di apartemen itu ada, di sini ada, di situ ada, di situ ada. 2 hari. Dan apa yang terjadi? Istrinya nangis setiap hari selama 2 tahun. Dia bilang sama saya, Bu, saya itu tahu suamiku bukan orang benar, tapi saya tidak menyangka Bu, sebejat itu kelakuannya ternyata. Tapi suaminya menunjukkan buah pertobatan. Tiap hari dia dengar firman, tiap hari dia di ruang TV-nya dia dengar khotbah, tiap hari dia baca Alkitab, di kantor dia baca Alkitab. Dia mengalami perubahan hidup. Bahkan suaminya, istrinya bilang, jam 4 sore Bu, sudah di rumah. Dulu sampai tengah malam ditelepon masih dinas, nggak usah telepon-telepon.
teleponnya dimatiin. Sekarang jam 4 sore sudah di rumah, di ruang nonton YouTube khotbah. Imannya bertumbuh, kelakuannya berubah. Dia cerita Bapak Ibu, pengusaha-pengusaha yang dulu datang ke kantornya bawa uang, sekarang dia panggil, kamu buat apa uang? Ya buat setoran ke Bapak lah. Bawa pulang, sini kamu, saya doain. Kamu harus ketemu Tuhan. Wow. Dan ketika saya pelayanan di situ, ada banyak pengusaha, dia bilang, ini Bu, mereka dulu orang-orang yang kasih saya uang. Sekarang saya bawa mereka kepada Tuhan. Terjadi kebangunan rohani. Di tengah keluarga besarnya dia ceritakan tentang dosanya dan dia mengalami pemulihan. Bapak Ibu, ketika orang mengalami kuasa ilahi, maka ada buah yang nyata di dalam kehidupannya. Amin. Amin. Jadi bapak-bapak, pulang, akui dosamu. Nggak ada yang bilang amin loh. Tapi ibu-ibu juga harus siap. Ya, istrinya tuh bilang sama saya gini, tadinya Bu saya salahin dia terus, saya menangis, saya salahin dia. Tapi saya baru menyadari, ternyata dengan sikap saya yang memarahi dia, saya menyalahkan dia, saya ini seperti anak sulung, ya, yang terhilang di rumah bapaknya sendiri. Ketika anak bungsu pulang, bapak itu bikin pesta karena yang hilang telah kembali. Kenapa saya malah marah kepada suami saya? 2 tahun saya kepahitan sama dia, Bu. Tapi karena saya melihat buah pertobatannya, itu yang membuat saya akhirnya melepaskan pengampunan. Bapak Ibu, hari-hari ini lawatan Tuhan sedang terjadi. Saya melihat begitu banyak orang-orang yang dijamah Tuhan, mereka mengalami pertobatan demi pertobatan. Mereka mengalami kuasa ilahi itu. Jangan sampai kita yang sudah Kristen, dari kecil udah lahir teriak haleluya, tapi kita tidak mengalami kuasa ilahi yang sama. Minta kepada Tuhan, ayo kita sama-sama bergerak dalam pergerakan Tuhan di akhir zaman. Menangkan jiwa, selamatkan jiwa. Saya bertemu dengan banyak orang. Saya itu, ya saudara nonton film Jesus Revolution, itu roh penginjilan saya terbakar kembali. Ya, seringkali kita lupa bahwa jiwa-jiwa itu banyak sekali di sekeliling kita. Hari ini saya sedang membangun sekolah Alkitab di Bandungan, Semarang Bapak Ibu, dan bulan Juli ini sudah selesai. Kami akan kejarkan supaya Agustus bisa buka. Kenapa saya bangun sekolah itu? Tuhan tuh taruh kepada saya begini, hari-hari ini banyak gereja sedang berbicara tentang penuaian, tetapi Yesus berkata tuaian memang banyak tapi penuainya sedikit. Makanya saya dapat visi dari Tuhan untuk mempersiapkan penuai. Sekolah yang kami buka itu hanya 6 bulan, sekolah misi. Dan kami rindu menyekolahkan anak-anak dari daerah. Kalau mereka yang benar-benar tidak mampu, mereka boleh bersekolah gratis. Saya tidak mengerti bagaimana Tuhan memberikan itu kepada saya cuma mau taat. Awal ketika Tuhan taruh visi itu, saya bertanya, Tuhan saya ini siapa? Saya nggak punya latar belakang pendidikan yang tinggi. Saya juga bukan orang kaya yang punya banyak uang. Tapi Tuhan berkata kepada saya, aku tidak cari orang kaya, aku tidak cari orang pintar, aku cari orang yang punya iman. Sebab iman yang akan mewujudkan semua proyek-proyekku di akhir zaman. Saya tangkap itu Bapak Ibu. Saya bergerak mulai cari tanah di daerah Solo, di daerah Karanganyar. Tapi mentok karena ada yang cocok harga izinnya susah, ada yang tidak cocok harga izinnya mudah. Lalu kami berserah sama Tuhan. Saya dengan suami, Tuhan kami sudah bergerak, tapi selanjutnya biar Tuhan yang bekerja. Tiba-tiba ada jemaat Mesbah Doa di Semarang telepon saya, Bu saya dengar ibu lagi cari tanah. Saya punya tanah 4.500 di daerah Bandungan. Ibu bisa lihat kalau ibu mau. Saya pergi lihat dengan suami, cocok sekali itu dari daerah pegunungan. Ya di situ ada panti jompo Kristen, ada rumah retreat Kristen. Dan akhirnya kami ke notaris, ya dia tanda tangan untuk serahkan tanah itu bagi pembangunan sekolah. Dan sudah berjalan ya, dan saya melihat bagaimana Tuhan menyediakan segalanya.
Tiba-tiba pabrik kasur telepon saya, "Ibu, nanti butuh berapa kasur untuk anak-anak?" Saya yang sumbang kasurnya. Tiba-tiba distributor Panasonic telepon, "Ibu, nanti semua barang-barang Panasonic berbau Panasonic itu saya yang kasih." Ya, tiba-tiba orang telepon, tiba-tiba Tuhan bekerja begitu luar biasa. Saya hanya terheran-heran. Ya, Tuhan kirim pengajar-pengajar yang luar biasa. Saya melihat Bapak Ibu, kenapa Tuhan taruh itu? Di Jakarta semua tanya, "Ibu Debbie kapan buka gereja, Bu? Saya mau pindah ke gereja Ibu." Saya bilang, "Gak usah pindah gereja. Saya ini tidak akan bikin gereja. Gereja saya di YouTube saja. Kamu kembali ke gerejamu, jadilah terang di sana." Ya, dan Tuhan tidak suruh saya buka gereja. Tetapi hari-hari ini pelayanan kami pergi dari kota ke kota untuk seminar hamba-hamba Tuhan, untuk menyatukan gereja, mempersiapkan kedatangan Tuhan. Bukan saatnya kita lagi gontok-gontokan, "Oh, saya gereja ini lebih benar daripada kamu." Karena kebenaran itu hanya milik Tuhan. Bagian kita, mari kita bergandeng tangan. Makanya setan bilang, "Gak usah ganggu orang Kristen, gak usah ganggu gereja." Mereka sudah berganggu sendiri-sendiri, udah pecah-pecah sendiri. Jadi setan nganggur. Ya, mari kita berdoa Bapak Ibu. Sampai hari ini Yesus berdoa agar tubuhku bersatu. Siapa yang akan pergi? Saya kemarin baru pulang dari Makassar 3 hari di sana. Saya mendengar, ya puji Tuhan, dan ini ketransfer ke banyak gereja. Mereka bikin KKR di Toraja. 5.000 anak muda datang menangis menyerahkan hidup kepada Tuhan dari berbagai gereja. Tidak lagi lihat denominasi. Mereka datang tersungkur di kaki Tuhan, nangis dan berkata, "Ini hidup kami Tuhan." Di tengah hujan deras yang begitu deras, kata pendetanya, "Saya berdoa Ibu Debbie, Tuhan hentikan hujan, tambah deras." Saya bilang, itulah iman yang benar. Jangan cari iman yang besar, tapi milikilah iman yang benar. Iman yang besar itu apa? Iman yang bisa menghentikan hujan. Tapi iman yang benar, Tuhan, sekalipun hujan tidak berhenti, kami akan tetap menyembah Tuhan. Sebab Engkau Tuhan yang dahsyat, Engkau Tuhan yang hebat. Itu iman yang benar. Iman yang besar dapat menyembuhkan orang yang sakit. Tapi iman yang benar akan berkata, "Aku sembuh atau tidak sembuh, aku sehat ataupun aku sakit, aku akan tetap menyembah kepada Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat dan luar biasa." Itu iman yang benar. Amin Bapak Ibu. Saya terbakar hari-hari ini saudara untuk membawa api penginjilan itu. Mari kita sama-sama bangkit bekerja, tapi engkau sendiri dulu harus dilepaskan. Kita nggak mungkin bisa melayani orang lain kalau hidup kita belum mengalami kuasa ilahi Tuhan. Saya melihat hari-hari ini lewat pelayanan di Mesbah Doa, terjadi kegerakan kebangunan rohani di rumah-rumah, di kamar-kamar. Orang-orang dari gereja mana-mana Bapak Ibu, mereka mengalami kebangunan rohani. Mereka berhenti rokok. Saya ketemu satu orang majelis, dia bilang, "Ibu Debbie, saya ini majelis Bu, saya Kristen puluhan tahun, tapi saya tidak mengerti kebenaran yang benar. Saya tidak mengenal Tuhan dengan benar. Saya merokok, saya minum Bu, tapi sejak saya ikuti khotbah-khotbah Ibu, hari ini Bu, lepas rokok, sudah tidak lagi minum minuman, tidak saguer, cap tikus." Ya, dia bilang, "Saya mengalami pertobatan hidup. Bahkan dulu kami hidup suami istri berantem 3 hari 3 malam gak omongan. Tapi sekarang Bu, kami hidup dalam damai sejahtera." Itu namanya kuasa ilahi yang turun dalam rumah tangga saudara bapak dan ibu. Katakan amin. Gak usah angkat tangan di sini yang kalau berantem 3 hari 3 malam gak omongan. Ya, makanya engkau nyanyi di gereja hebat, "Kita lebih dari pemenang." Ya, kita buat iblis gemetar, sampai rumah iblis buat kita gemetar. Ya, jangan Bapak Ibu. Saya selalu berkata begini, di sekeliling kita ini banyak saksi. Kitab Ibrani berkata, "Tanggalkan segala beban dan dosa, supaya engkau bisa berlari mencapai panggilan surgawi itu." Kenapa? Karena di sekelilingmu itu banyak saksi. Saksi kita yang pertama itu mata Tuhan. Alkitab berkata, mata Tuhan menjelajah ke seluruh bumi, melihat orang baik dan orang jahat. Yang kedua, saksi kita itu siapa? Malaikat. Ada malaikat di sekeliling kita. Memang kita nggak lihat, tapi malaikat lihat hidup kita.
Yang ketiga, saksi kita itu adalah siapa? Setan. Setan bisa lihat kita, tapi kita nggak bisa lihat setan. Makanya Bapak Ibu, kalau engkau hebat nyanyinya di gereja, engkau pulang, engkau berantem di rumah, setan ketawa. Saya pernah datang ke satu gereja, ada pengerja 2 berdiri di depan pintu. Suaminya itu di pipinya ini bekas cakaran, luka. Mereka salaman sama saya. Waktu puji-pujian nih suami istri ini lompat-lompat, bahasa rohnya tinggi sampai ke langit tingkat 7. Begitu salaman Bapak Ibu, bapaknya itu shalom, Ibu Debbie, saya bilang shalom. Saya bercanda, Pak, itu pipi kenapa dicakar istri atau dicakar kucing? Dia bilang, tanya ke istri saya, Bu. Jadi saya tanya, beneran Pak? Iya Ibu, tanya aja ke istri saya. Saya panggil istrinya, Bu, sini Bu, itu pipinya Bapak kenapa Ibu cakar? Dia bilang, dia mulai duluan Bu. Astagfirullah saudara. Ya, padahal nih di gereja pakai baju hitam putih, pengerja, bahasa roh kenceng, nyanyi-nyanyi, lompat-lompat. Di rumah cakar-cakaran. Saya tanya, kenapa bisa begitu? Istrinya bilang, suami saya ini Bu, dia kan pulang ikut ada pernikahan saudaranya di kampung. Dia ketemu sama mantannya Bu. Mantannya itu ibu pendeta Bu. Ibu pendeta mantannya. Terus mereka WA-WA-an Bu. Saya bilang, ya mungkin WA-WA-annya biasa aja kali Bu. Dari situ HP-nya dikunci, dipasang password, saya nggak boleh lihat. Tanda-tanda suami selingkuh itu HP-nya di password. Jadi kalau ada ibu-ibu di sini yang HP suaminya di password, ibu nggak tahu, itu sudah pasti ada sesuatu yang dia simpan di dalam. Tidak disangka lagi. Buat apa coba suami kasih password, istri nggak tahu tuh, coba buat apa kalau tidak ada sesuatu? Akhirnya dia bilang, tiap malam dia WA-WA-an Bu. Saya nggak tahu mereka tuh WA-an apa. Tapi Tuhan baik Bu. Satu kali dia lagi WA-an, dia ketiduran, HP-nya terlepas dari tangannya. Saya buka, ya ampun ibu tahu, itu ibu pendeta manggil suami saya Pap. Oh tolong. Dan dia manggil ibu pendeta Mam. Iya, bisanya itu. Terus saya tanya sama bapaknya itu, benar begitu Pak? Ya tapi kan kita tidak serius Bu, cuma saling panggilnya gitu aja. Saya bilang sama istrinya, Bu, cakarannya kurang, tambah lagi 1. Ya, ini yang terjadi Bapak Ibu. Orang di gereja, pengerja, tapi kelakuannya setan. Percuma engkau ke gereja ngapain? Engkau tidak mengalami kuasa ilahi. Berapa waktu lalu ada seorang ibu bersaksi kepada saya, dia cerita, Bu, suami saya, kami ini dulu keadaan keuangan kami pas-pasan banget. Akhirnya kami berdoa supaya suami boleh mendapatkan pekerjaan yang baik. Tuhan buka jalan, dia dapat pekerjaan yang baik di Jakarta, dia menangkan proyek. Akhirnya dia berangkat ke Jakarta Bu. Singkat cerita, dia bolak-balik Jakarta pulang ke kampung, Jakarta pulang ke kampung. Satu kali ternyata di Jakarta, suami saya ini pelayanan Bu. Dia ketemu temennya juga yang pelayanan di Jakarta. Sama temennya yang pelayanan ini, dia diajak ke night club di Jakarta. Lihat cewek-cewek nari-nari itu. Lalu, tapi dia tidak pernah ngaku dan dia gak pernah cerita ke saya Bu. Satu kali Tuhan itu memang dahsyat Bu. Saya berdoa buat suami saya. Satu kali suami saya mau pulang ke kampung, kembali ke kami keluarga dari Jakarta, dia foto Bu. Dia pakai kacamata hitam, dia foto selfie. Dia kirim ke saya, Mah, tunggu aku ya, yayangku, aku mau pulang. Istrinya lihatlah suaminya di screenshot, di kacamata ada cewek duduk di depannya pakai baju seksi, terpantul dari kacamata hitam. Memang Tuhan itu tidak pernah kurang cara. Makanya bapak-bapak hati-hati, karena dia selalu punya cara untuk menyatakan yang tidak benar. Lalu istrinya di screenshot begini digedein, loh kok ada perempuan di depannya dia? Dia tanyalah, Pak, itu ada cewek pakai baju seksi di depanmu, siapa? Suaminya jawab, kayaknya tadi malam memang ada setan Mah masuk di kamar ini. Saya berasa ndak enak.
Memang dasar ya Bapak Ibu. Akhirnya dia pulang, istrinya desak dia, mending kamu ngaku. Akhirnya dia ngaku bahwa dia ternyata selama ada di Jakarta bukan cuma lihat penari gitu di nightclub, dia bawa pulang penari itu ke hotel. Lalu istrinya nangis dan dia bilang begini, "Pak, aku mau berdoa biar Tuhan ambil kembali pekerjaan itu. Lebih baik kita hidup apa adanya tapi engkau bertobat, kita melayani Tuhan, daripada kita kaya tapi kita binasa." Dan benar Bapak Ibu, proyek itu diambil Tuhan. Dia terus ikut tender, nggak menang-menang, akhirnya dia bertobat. Suaminya bertobat, mereka sama-sama bertobat. Dia bilang di waktu yang sama kami dapat kiriman mesbah doa dari teman, lalu kami terus ikut mesbah doa. Ketika suami saya benar-benar sudah menunjukkan buah pertobatan, saya berdoa lagi, Tuhan kasih pekerjaan suami saya. 3 tahun Bu, suami saya nganggur, tidak ada pekerjaan. Waktu kami berdua bersungguh-sungguh berdoa dan bertobat, Tuhan beri kembali suami saya pekerjaan. Bahkan sekarang dia diangkat tinggi Tuhan, menempati posisi sebagai atasan, tapi kami hidup satu kota dan tidak berpisah. Bapak Ibu, Tuhan itu punya cara. Makanya bapak-bapak hati-hati. Ya, kalau istrimu berdoa buat engkau, pasti ada. Tapi saya nggak mau ngomong bapak-bapak aja, karena bapak-bapak itu selingkuhnya sama ibu-ibu. Ibu-ibu juga bertobat, ya, apalagi di Manado ini, wah ya, luar biasa. Saya berdoa tapi kita semua mengalami kuasa ilahi, supaya kita tidak jatuh di dalam dosa. Karena ya begitu, banyak di gereja sekarang pun orang-orang jatuh. Kenapa? Karena mereka berpikir ya itu cuma hal yang biasa. Dikatakan di sini kita karena kuasa ilahinya kita ini diberikan satu pemahaman yang benar akan Tuhan, supaya apa? Di sana dikatakan Bapak Ibu, supaya kita ini hidup ya, berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Selama masih ada waktu, mari kita hidup takut akan Tuhan. Kita minta sungguh-sungguh kuasa Tuhan bekerja agar kita ini memperoleh janji-janji yang sangat berharga itu. Tuhan sudah memberikan janjinya bagi kita, janji hidup berkelimpahan, janji hidup berkemenangan. Tapi kenapa kita tidak mengalami? Karena ada dosa yang menghalangi. Beberapa waktu yang lalu, saya punya teman, suaminya tiba-tiba meninggal kena serangan jantung. Saya belum sempat bertemu, bahkan saya nggak sempat ngelayat karena waktu itu saya ada di luar kota. Saya ketemu dia di satu mall di Jakarta. Saya salamin dia, saya bilang, "Bu, saya mohon maaf saya nggak sempat ngelayat, tapi saya turut berduka cita karena suami ibu tiba-tiba meninggal." Dia tarik saya, Bapak Ibu, dia bilang, "Ibu Debbie, nggak usah berduka Bu." Saya bilang, "Kenapa?" "Memang dia pantas mati, syukur dia mati." Saya kaget Bapak Ibu, saya bilang, "Kenapa Ibu nggak boleh ngomong begitu?" Ibu tahu Bu, waktu dia mati Bu, HP-nya saya buka, dia selingkuh sama janda. Bapak-bapak hati-hati, kalau kau mati nanti HP-mu dibuka istrimu. Jadi lebih baik sekarang bertobat. Lalu dia bilang kepada saya, "Ibu tahu beberapa minggu sebelum suami saya meninggal Bu, saya tuh berdoa sama Tuhan. Saya tuh tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa ya?" Dia bilang, "Hidup kami, usaha kami itu rasanya mentok. Setiap kali kami mau coba ini, mentok, gagal, mentok, gagal." Lalu istrinya bilang, "Saya dapat jawaban Tuhan Bu. Tuhan tuh ngomong sama saya, bukan tanganku yang kurang panjang untuk menolong, bukan telingaku yang kurang tajam untuk mendengar doamu, tapi dosa yang menghalangi itu." Lalu dia tanya sama suaminya, dia bilang, "Pak, saya tuh tadi berdoa, Tuhan itu bilang ada dosa yang menghalangi berkat Tuhan di dalam rumah tangga kita. Papa ngomong Pak, mungkin Papa ada melakukan dosa apa, cerita ke aku Pak, aku ini penolongmu." Langsung suaminya ngamuk marah. Dosa apa? Biasanya bapak-bapak itu kalau ditanya marah, bener itu ibu-ibu. Ya, biasa betul itu.
Marah suaminya, tapi istrinya ngomong, Tuhan yang ingetin saya Pak, mending kamu ngaku. Nggak ngaku Bapak Ibu. 2 minggu kemudian suaminya meninggal, serangan jantung, tiba-tiba mati. Makanya bapak-bapak, kalau kamu tuh simpan dosa, percayalah jantungmu itu berdebar cepat, hormon kortisol naik, darahmu mengental, warnanya hitam. Jangan engkau bohongi Tuhan. Kita nggak bisa bohongi Tuhan. Kita bisa bohongi istri, kita bisa bohongi suami, tapi kita nggak akan pernah bisa bohongi Tuhan. Demikian anak-anak muda, engkau yang hari ini mungkin hidup free sex, engkau melakukan dosa, engkau coba-coba rokok, coba-coba minuman keras, narkoba, hati-hati. Sekarang orang mati-mati itu nggak tunggu tua, yang muda pun banyak yang mati. Bukan soal matinya kapan. Kalau hidup kita sudah siap, mati adalah sebuah keuntungan. Tapi kalau kita nggak siap, maka kematian akan menjadi sebuah kebinasaan bagi kita. Saya berdoa hari ini supaya kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau datang, saya undang para imam musik maju ke depan. Biar kita mau datang kepada Tuhan Bapak Ibu. Ya, kita serahkan hidup kita dalam tangan Tuhan. Ya, kita mau datang kepada Dia, kita mau minta kuasa ilahi itu turun dalam hidup kita hari ini. Saya tutup dengan sebuah kesaksian. Satu kali di Jakarta, ketika saya datang di Jakarta baru pertama kali, saya di rumah tante saya. Ada seorang anak muda tuh datang ke rumah itu karena mereka lagi kumpul-kumpul Bapak Ibu di situ. Dan saya kenal dia itu ternyata dulu teman sekolah saya waktu masih di SMP, teman main. Waktu saya ketemu dia, lalu kami saling sapa lah ya. Lalu dia bilang, Deb, kamu ya gini-gini. Saya bilang iya. Terus saya dengar kamu udah jadi pendeta ya sekarang. Saya bilang ya, puji Tuhan jadi hamba Tuhan. Terus saya tanya kepada dia, dulu dia tuh ke gereja Bapak Ibu. Kalau malam minggu kita duduk di pinggir jalan, dia ke gereja. Lalu dia ke gereja, kita sering ngeledek dulu kalau dia ke gereja, saya teriak, bencong, anak laki ke gereja. Saya dulu sering ngeledek gitu. Waktu kami ketemu itu, saya tidak tahu apa yang sedang dia alami. Bahkan saya nggak tahu apa yang sedang mengikat dirinya. Tapi tiba-tiba Tuhan itu suruh saya panggil dia untuk doakan dia. Bapak Ibu lihat, ketika engkau hidup dalam kuasa ilahi, ada banyak hal yang bisa Tuhan kerjakan lewat hidupmu. Saya panggil dia, lalu saya bilang saya mau berdoa buat kamu. Lalu saya bawa dia ke satu ruangan dan saya tumpang tangan, saya berdoa, Tuhan, engkau mengasihi dia. Tiba-tiba air matanya bercucuran Bapak Ibu. Dia nangis di situ begitu luar biasa. Setelah berdoa itu dia cepat-cepat pergi. Dia bilang, saya pamit dulu ya, sambil dia menangis. Saya nggak tahu apa yang terjadi dengan dia, tapi dia pergi. Berapa lama setelah itu kami ketemu dengan dia dan dia cerita. Dia bilang, Deb, kamu tahu waktu kita ketemu dulu itu, saya ini sudah 2 kali overdosis narkoba. Bahkan yang terakhir, ketika mulut saya sudah berbusa, orang angkat saya dan saya dibuang di belakang nightclub itu. Mereka lempar saya di dekat got di nightclub. Tiba-tiba ada seorang bapak tengah malam jam 2 datang ke belakang nightclub itu dan dia angkat saya. Dia bawa pulang ke rumah. Bapak itu rumahnya dekat nightclub itu. Bapak itu seorang pendoa ternyata. Dia bilang ketika dia sedang berdoa, Tuhan bilang kepada dia, kamu pergi ke belakang nightclub, ada seseorang yang akan engkau temui di sana, tolong dia. Bapak itu angkat dan bawa dia pulang ke rumah, ditolongin, berbusa, diminumin susu beruang. Lalu perutnya ditekan sampai akhirnya dia muntah. Lalu dia sadar, dia pulang ke rumahnya. Tapi dia bilang, aku tidak bisa lepas dari yang namanya narkoba. Begitu sulitnya, karena di rumah pun omnya itu memberi narkoba, omnya pejabat, dikasih narkoba. Lalu akhirnya dia bilang, saya galau karena saya pengen keluar. Saya tahu Tuhan mengasihi saya, tapi saya ini terhilang. Lalu ketika saya berjumpa dengan kamu hari itu dan kamu mendoakan saya, dia bilang apa Bapak Ibu? Waktu kamu berdoa buat saya, Dev, saya merasa seperti ada kabut putih yang turun dan ada sinar yang begitu terang.
Dan saat itu saya mengalami jamahan Tuhan. Dan sejak itu saya pulang, dia bilang. Saya sampai di rumah, om tante saya ngajak saya ke night club. Ayo kamu nyetir mobil, kita ke night club. Night club itu berangkatnya jam 10 malam. Dia bilang saya tidak tahu, saat itu juga saya menolak. Tidak ada lagi keinginan untuk datang ke night club. Dia bilang enggak tante, saya enggak mau pergi. Kenapa? Kamu kerasukan. Dan dia bersaksi, sejak hari itu Tuhan melepaskan saya dari ikatan narkoba. Dan hari ini dia melayani Tuhan. Tadinya istrinya bukan orang Kristen, sekarang istrinya ikut Yesus karena melihat pertobatan hidup suaminya. Bapak Ibu, kita punya Tuhan yang besar.